Halo Sobat Literasi, kita mulai menjawab pertanyaan pertama ya. Tips untuk meningkatkan minat baca bagi pemula. Sebelumnya kita harus ketahui dulu membaca itu ada beberapa jenis. Nah, membaca itu ada dua jenis. Yang pertama yaitu membaca hal yang tersurat. Yang kedua membaca yang tersirat. Nah, membaca yang tersurat ini seperti kita membaca buku, majalah, PDF, e-book, koran, dan lain sebagainya. Dan untuk membaca yang tersirat, kita selalu menggunakan seluruh alat indera kita, seperti apa yang kita lihat, apa yang kita dengar, dan apa yang kita rasakan. Nah, untuk menjadi pembaca yang sejati adalah orang yang bisa membaca keduanya. Karena untuk membaca yang tersirat harus dilandaskan dengan yang membaca yang tersurat. Dan untuk membaca yang tersurat, kita harus bisa mempraktekkan teori yang kita baca yang tersurat menjadi pembaca tersirat. Nah, kita masuk ya tips. Yang pertama, kenali diri. Untuk mengenali diri ini kita bisa tahu apa kekurangan dan kelebihan diri kita sendiri, bukan kelebihan dan kekurangan orang lain ya. Karena kebanyakan manusia lebih cepat, lebih peka terhadap kekurangan orang lain, sementara kekurangan diri kita sendiri tidak tahu begitu. Nah, mulai sekarang teman-teman harus bisa mengetahui kekurangan kita apa sih, kekurangan kita apa, kelebihan kita apa. Nah, dengan mengenali diri seperti itu, kita akan menemukan hobi kita yang sebenarnya, hobi yang sebenar-benar hobi, karena terkadang hobi bisa dijadikan sebagai bakat oleh orang lain. Dan juga kita harus tahu tujuan hidup kita apa. Nah, apa tujuan kita hidup, dan juga apa tujuan kita untuk melakukan segala sesuatu yang kita pilih. Misalnya kita hari ini memilih untuk membaca. Nah, tujuan saya membaca ini untuk apa begitu? Karena segala hal harus kita awali dengan mengenali diri kita sendiri. Karena jika seseorang tidak pernah selesai dengan dirinya, maka dia tidak akan bisa mengambil langkah selanjutnya untuk kehidupan dia ke tahap yang lebih tinggi lagi. Nah, untuk tips yang kedua, membangun budaya baca. Untuk membangun budaya baca ini kita bisa menggunakan teori dari Jepang, yaitu teori Kaizen, di mana 1 menit sehari membaca buku. Nah, setelah kita menggunakan teori yang kedua, atau teori Kaizen, apabila konsisten, maka secara perlahan kita akan menemukan genre bacaan kita. Untuk menjadi penulis yang istiqomah itu penting banget ya genre bacaan, karena dengan menemukan genre bacaan kita akan lebih semangat lagi untuk membaca buku. Untuk tips menemukan genre bacaan ini adalah dengan membaca buku sebanyak-banyaknya dan berlatih menggunakan metode Kaizen. Terkadang saya menggunakan prinsip P3K, yaitu paksa, dan kemudian terbiasa. Tips yang ketiga, kita harus membuat target bacaan. Misalnya harus menamatkan satu buah buku novel setebal 500 halaman dalam waktu 1 bulan. Atau mungkin membaca majalah selama 1 minggu, atau membaca 2 majalah dalam 1 minggu, seperti itu. Untuk membiasakan target bacaan ini, kita harus konsisten dan harus memaksakan diri kita lebih banyak lagi. Dan untuk tips yang keempat, tidak lupa pula kita untuk melibatkan Allah dalam segala urusan kita. Karena segala sesuatu yang diiringi dengan persetujuan Allah, dengan restu Allah, maka insya Allah akan Allah mudahkan segalanya. Kemudian kendala yang menyebabkan kita tidak konsisten dalam membaca adalah kebiasaan pertama bagi pembaca pemula adalah membaca jenis buku terlalu banyak. Maka tidak akan pernah menyelesaikan 1 buku. Maka untuk membaca bagi pemula kita harus fokus kepada 1 buku. Misalnya sekarang saya sedang membaca buku Menjadi Utuh dari Mona Melisa. Maka harus menamatkan buku ini terlebih dahulu. Kemudian baru membaca jenis buku berikutnya apabila buku ini sudah selesai. Tidak dengan membaca jenis buku banyak dalam waktu yang bersamaan. Kadang pengaruh gadget untuk kehidupan kita tuh sangat banyak sekali. Teman-teman sebelumnya harus mengetahui bahwa buku adalah media baca terbaik yang harusnya dijadikan bagi pemula. Kenapa? Karena buku ini isinya bisa dipertanggungjawabkan. Sementara gadget, sekarang rata-rata semua orang tuh mempunyai Facebook, Instagram, WhatsApp. Apabila kita terbiasa membaca status mereka, bisa jadi itu hanya limpahan isi hati mereka, dan kemudian itu tidak bisa kita pertanggungjawabkan, karena sekarang sudah banyak sekali dengan mudahnya berita hoax tersebar.
penelitian yang dapat saya sampaikan kepada teman-teman. Semoga dari yang sedikit saya sampaikan tersebut bisa berguna untuk teman-teman. Saya Nadia Hikmah, pamit undur diri. Salam literasi.